Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, diberi kesehatan dan kekuatan, berlimpah dengan sukacita dan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Tuhan yang benar, Tuhan yang layak dipuji disembah. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami. Pada saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 3 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menabur pikiran, kita akan menabur tindakan. Menabur tindakan akan menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan akan menuai karakter. Menabur karakter, kita akan menuai tujuan. Kita harus lebih memperhatikan bagaimana karakter kita dibandingkan dengan bagaimana reputasi kita. Karakter lebih penting dari reputasi. Karakter kita adalah tentang apa adanya kita, sedangkan reputasi adalah apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita semua, saudara, punya karakter masing-masing. Dan karakter itu dibentuk bukan hanya hari ini, tapi dibentuk oleh hari-hari yang sudah kita lalui sepanjang hidup kita. Kita semua perlu memiliki karakter yang baik, karakter yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Markus 3 ayat 17 ini tertulis tentang dua orang, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus. Dalam ayat ini Markus 3 ayat 17 disebutkan apa yang dinyatakan tentang dua orang ini. Mereka berdua disebut Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Mengapa mereka dijuluki atau disebut sebagai Boanerges atau anak-anak guru? Apa maknanya? Apa maksudnya? Kalau kita perhatikan di dalam Injil Lukas 9 ayat 54-55, di situ kita baca, ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Yakobus dan Yohanes adalah dua orang murid Tuhan Yesus yang punya temperamen yang tinggi. Mereka emosional ketika menghadapi berbagai keadaan. Ketika ada tantangan yang membuat emosi mereka meningkat, mereka akan dengan cepat menginginkan kilat dari langit menyambar orang-orang yang menantang mereka atau yang menolak mereka. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus memberi mereka nama Boanerges, anak-anak guru, karena mereka selalu ingin guru dari langit, guntur, kilat menyambar orang-orang yang berseberangan dengan mereka. Karakter dari dua murid Tuhan Yesus ini berbeda. Setiap murid Tuhan Yesus dari 12 orang itu masing-masing punya karakter yang berlainan. Tapi Tuhan menerima mereka dan Tuhan membentuk mereka. Di dalam Lukas 9 ayat 54-55 kita baca bahwa Tuhan Yesus menegur Yakobus dan Yohanes yang menginginkan agar api turun dari langit untuk membinasakan orang-orang yang menolak. Tuhan menegur mereka. Tuhan mengajar setiap murid-muridnya untuk memiliki kasih, karakter yang baik, karakter yang berkenan kepada Tuhan. Betapa cepatnya Yakobus dan Yohanes di sini marah terhadap orang-orang yang berbeda dengan mereka, yang bertolak belakang. Dan betapa kuatnya keinginan mereka untuk membinasakan atau menghancurkan.
Tapi Tuhan Yesus mengajar untuk kita, bukan hanya murid-muridnya saja pada waktu itu, tapi kita semua, untuk mengasihi dan mengampuni serta mendoakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan karakter kita? Apakah kita termasuk Boanerges, anak-anak guru yang cepat sekali emosi, punya karakter yang cepat sekali marah, cepat sekali membenci orang lain, mengumpat, memaki, mengambil tindakan yang impulsif, yang hanya berdasarkan emosi sesaat? Mari saudara miliki karakter yang baik, jaga temperamen kita untuk kebaikan, miliki kebiasaan yang baik setiap hari, mulai dari rumah kita, agar kita membangun karakter yang baik, yang sesuai dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu berkaitan dengan karakter kami. Ampuni kami kalau selama ini kami masih memiliki karakter yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Masih cepat marah, gampang emosional, cepat bertindak, dan memutuskan hanya berdasarkan emosi sesaat. Kami tidak sabar, kami tidak mengasihi. Ampuni kami dan tolong kami Tuhan, supaya kami memiliki karakter yang baik, memiliki kebiasaan yang baik, mulai dari dalam rumah kami, keluarga kami, sehingga karakter yang baik itu muncul dalam kehidupan kami. Pimpin kami Roh Kudus, jamah hati kami, penuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu, sehingga kehidupan kami memancarkan kasih dan kebaikan, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungilah kami, berkati kami, berikan tidur nyenyak, dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan, ada kesembuhan saat ini, ada pemulihan, ada kelepasan dalam nama Tuhan Yesus. Ada mujizat ajaib yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk jawaban doa, kami bersyukur untuk mujizat yang Tuhan kerjakan bagi kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.